Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini saya lanjutkan kembali untuk konfigurasi server Debian. Jadi setelah kita selesai menginstal, kita akan lanjutkan kepada konfigurasi. Seperti yang saya sampaikan di kelas, sebenarnya konfigurasi server Debian itu tidak sampai 15 menit. Ya, kurang dari itu bisa selesai. Asalkan kalian sering berlatih, sering mencoba, sering mengulang. Tajam kaji karena diulang seperti itu ya. Baik, kita buka dulu VMware-nya. Oke, kita akan login menggunakan root password 123. Oke, ini adalah tampilan awal ya ketika kita akan mengkonfigurasi yang namanya Debian melalui command line interface atau CLI. Tidak ada tampilan GUI-nya atau graphical user interface. Dan kenapa kita harus masuk kepada root ya? ROOT, root itu adalah hak ataupun user access yang paling tinggi. Ya, jadi kalau kemarin kita ada buat usernya catur, ya kita bisa saja mengkonfigurasi, akan tetapi perintahnya nanti harus ada diganti atau ditambah dengan sudo ya. Super user lakukan. Super user do itu lakukan. Jadi sudo. Nah, kalau kita tidak ingin menggunakan kata sudo, maka kita langsung bisa masuk ke root. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau bisa dalam implementasi yang sebenarnya, buatlah password root itu yang kuat, ya, yang secure menggunakan kombinasi angka, huruf, dan simbol, baik angka besar atau baik huruf besar ataupun huruf kecil. Kombinasi dari angka, huruf, dan simbol. Baik, yang pertama kita akan install terlebih dahulu yang namanya VLAN. Nah, apa VLAN itu? VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Artinya ketika kita hanya punya satu NIC, ya, hanya punya satu port LAN. Akan tetapi kita mau menjadikan dia beberapa port. Nah, kita bisa mengkonfigurasinya dengan virtual, artinya dia divirtualkan. Ya, seolah-olah dia nyata padahal tidak. Ya, hanya menggunakan satu virtual fisik saja. Ya, satu NIC fisik saja, kemudian divirtualkan menjadi beberapa bagian. Oke, perintahnya adalah ya apt get. Nah, untuk menginstal paket dalam Debian ini atau di distronya Linux, perintahnya itu adalah apt-min-get. Ya, apt-min-get. Kemudian diikuti perintah setelahnya adalah paket apa yang mau kita install. Nah, apt-min-get spasi paket apa yang mau kita install. Di sini kita akan install VLAN. Kita enter. Invalid. Oh ya, maaf kelupaan ya. apt-min-get install. Ya, apt-min-get install. Saya lupa. apt-min-get install ini adalah perintah dasar untuk melakukan instalasi paket. Ya, jadi apt-min-get spasi install spasi paket apa yang mau kita install. Kemudian untuk mempercepat pengetikan ya dalam konfigurasi, kita bisa menggunakan tombol tabulasi. Ya, tombol tabulasi ada di atas caps biasanya. Jadi misalnya apt-min-get in seperti ini, kemudian kita tab. Nah, dia langsung memunculkan kira-kira setelah itu apa yang paling dominan. Seperti itu, install VLAN. Ya, kita enter. Nah, kemudian ternyata paket VLAN itu ada di CD kedua, ya, binary kedua. Maka kita masukkan CD yang kedua. Masukkan CD yang kedua. Kita okekan. Yes. Yes lagi. Kita konekkan dulu. Kita masuk dan tekan enter kembali. Oke, sudah selesai kita melakukan paket instalasi VLAN-nya. Selanjutnya kita akan memberikan IP address ya.
IP address untuk masing-masing NIC-nya. Kita pause dulu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Maaf ya, tadi matikan keran air dulu. Oke, selanjutnya kita akan memberikan IP. Ya, kita mengkonfigurasi IP. Directory untuk melakukan konfigurasi IP itu ada di /etc/network karena berkaitan dengan jaringan. Kemudian interfaces, ya, etc network interface. Kemudian untuk melakukan pengeditan kita bisa menggunakan perintah nano ataupun pico. Jadi nano spasi /etc/network/interface, kemudian enter. Nah, ini adalah halaman antarmuka untuk melakukan konfigurasi ya dari IP address. Nah, kita akan masukkan IP address untuk ETH0. Perintahnya adalah allow. Ya. Allow ini mengizinkan hot plug ya, ETH0. Allow hot plug ETH0. Ya. Kata-kata allow ini kita juga bisa ganti menjadi auto. Jadi auto hot plug bisa atau allow hot plug. Keduanya sama. Ya, keduanya sama. Oke, allow hot plug ETH0. IVAC ya, antar mukanya interfaces ETH0 ya, inetnya IP address networknya adalah static, artinya kita memberikannya secara manual. Kemudian address 192.168.137.2. Nah, perhatikan ketika kita membuat sebuah server ya, kita kan punya beberapa NIC. Anggap kita di sini punya 2 NIC. Yang pertama adalah NIC untuk mendapatkan internet ke server, sehingga server bisa terhubung ke jaringan luar, yaitu ETH0. Dan urutan penomoran dalam server itu atau dalam Debian ini atau dalam Linux ini dimulai dari 0. Jadi kalau kita punya 2 NIC atau 2 interface card, maka dia akan jadi ETH0 dan ETH1. Nah, seperti itu. Nah, kenapa di sini IP-nya adalah 192.168.137.2. Ini adalah default sharing IP dari VMware. Ya, saya akan tunjukkan kenapa dia kita konfigurasi menjadi 192.168.137.2. Perhatikan, di network connection kita punya beberapa adapter. Ini ada Bluetooth. Kemudian ini ada Ethernet atau port LAN kita. Kemudian ini VMware, ya, virtual machine network adapter VMnet 1. Ini VMnet 8. Kemudian ini wireless. Semisal kita mendapatkan sumber IP nanti dari WiFi misalnya, kemudian kita akan bagikan, ya, misalnya ke VMnet 8 atau VMnet 1 atau VMnet 4 nantinya. Dia maka otomatis akan tersharing 192.168.137.2. Nah, untuk melakukan sharingnya perhatikan, semisalnya kita mau sharing ya sumber internet karena ini virtual di dalam mesin, ya maka misalnya kita dapat sumber internet dari WiFi, dari hotspot HP misalnya. Kemudian kita sharing, ya, ini ada sharingnya. Kita pilih allow other network used to connect through this computer interconnection. Kemana kita akan sharingnya? Mengizinkan. Izinkan network lain. Misalnya kita sharing ke VMware Network Adapter 8. Ya, ke adapter 8. Perhatikan. Dia IP-nya nanti akan dapat 192.168.137.1.
Itu bawaan. Bawaan langsung dari internet. Karena ini tidak di-sharing, maka tidak dapat. Ya, perhatikan. Di IP versi 4-nya otomatis terisi 137.1. Misalnya kita matikan lagi. Oke. Hilang IP-nya. Ya, saya nggak ada ganti. Perhatikan. Kosong. Sekarang kita akan share lagi. Properties, sharing, kasih tanda centang di allow, pilih. Kita ubah misalnya ke VMnet 1. Oke. Perhatikan, properties, IP versi 4 otomatis terisi dengan 192.168.137.1. Apakah boleh diganti? Boleh. Ya. Yang penting kalian paham. Kenapa kok saya atau kebanyakan guru mengajarkan demikian? Karena sumber internetnya seperti itu. Berdasarkan sharing dari kondisi fisik, ya, kemudian di-share ke dalam virtual. Nah, kalau misalnya server itu kita dalam bentuknya sudah fisik, bukan virtual machine lagi, maka disesuaikan dengan sumber internet. Misalnya kalau kita dapat pakai IndiHome, ya, pakai IndiHome biasanya kepalanya 100. Berarti 100.1 gitu. Disesuaikan IP selanjutnya berapa. Sumbernya 100.1, kita menyesuaikan. Apakah kalau dia DHCP-nya aktif, ya sudah. Ya inetnya DHCP, nanti otomatis dia akan terisi. Tapi kalau kita secara manual, statik, maka kita harus tahu berapa sumber dari internet kita, berapa IP-nya. Itulah kenapa alasannya kok harus 192.168.137.2. Artinya IP yang kedua. Kemudian netmasknya, ya, karena tadi kelas C, maka ini 255, 255, 255 dan titik 0. Kemudian kita harus perjelas. Networknya tadi berapa? /24. Networknya /24, maka ini 192.168.137.0 networknya. Kemudian broadcast. Broadcastnya berapa? 192.168.137.255. Karena kalian sudah belajar VLSM, subnetting, ya, /16 berapa, 8 berapa, 24 berapa, nah nanti IP awal berapa, IP akhir berapa, network berapa, broadcast berapa, inilah implementasinya di sini. Kemudian kita akan tambahkan di sini, karena kita akan mengkonfigurasi ini sebagai server, maka dia harus mendefinisikan dirinya sendiri sebagai sebuah server. DNS name server. Ya. DNS name servernya itu diambil dari mana? Diambil dari sumber internetnya. 192.168.137.1. Selesai sampai di sini. Ya. Selesai sampai di sini untuk ETH 0. Kemudian kita akan konfigurasi untuk ETH1. Allow hot plug ETH1. Efface ETH1 init static sama address. Nah, untuk proses pengalamatan IP ini disesuaikan kepada kebutuhan atau kepada pertanyaan atau kepada soal. Kebanyakan biasanya guru itu menggunakan 192.168.10 sekian. Oke, kita akan buat ya 192.168.10.1. Pak, apakah harus kepalanya 192.168.10? Tidak. Silahkan disesuaikan. Atau ini nanti IP address-nya ini disesuaikan dengan domain yang kalian beli. Beli di internet, nih domain, masukkan ke sini IP address-nya.
Wah, itu panjang terusnya. Oke, anggaplah seperti ini ya. Kenapa kok di sini IP kelas C? Karena IP kelas C itu adalah IP privat, bukan public. Ya. Kita definisikan dia sebagai IP-nya privat, bukan public. Oke, address 192.168.10.1. Kemudian netmask. Kita mau jadikan kelas apa dia? Kelas C kah? Kelas B? Kelas D? Atau kelas slash? Adakah subnettingnya dan segala macam terserah. Biasanya juga secara default hanya /24 untuk memudahkan konfigurasi. Netmasknya 255.255.255.0. Cukup sampai di situ saja, tidak perlu didefinisikan networknya karena akan didefinisikan langsung oleh server Debian nantinya. Nah, kemudian disinilah fungsi penerapan VLAN-nya. Nah, tambahkan perintah pre-up. Ya, pre-up mode probe. Kemudian protokolnya adalah 8201 key. Ya, 8201 key. Kemudian post up vconfig virtual configuration. Add penambahan untuk apa? ETH1.1. Nah, titiknya di awal ini itu digantikan dengan spasi. ETH1 spasi 1. Kemudian tambahkan satu lagi. Post up vconfig add ETH1.2. Pak, kenapa harus ada ETH1.1? Kenapa harus ada 1.2? Bebas sebenarnya. Bisa saja kalian hanya sampai 1.1. Ya, penggunaannya seperti ini. Kepala atau IP address dengan alamat 192.168.10.1 ini kita akan jadikan dia web untuk name servernya. Ya, dengan nama misalnya sekolah.sch.id atau smkn.sch.id. Kemudian saya bedakan. Yang pakai www bisa saja kalian isinya berbeda nih. www kalian letakkan nanti di ETH1 dengan IP 10.2. Kalau kalian mau pakai satu juga nggak ada masalah. Karena satu IP juga bisa dipakai untuk beberapa domain. Seperti itu konsepnya. Lalu di sini yang ETH1.2 dengan konfigurasi IP-nya nanti adalah 10.3 akan saya gunakan untuk mail server. Jadi yang 10.1 untuk ya SMKN1 Bangkinang misalnya atau SMKN atau nama domain apa terserah tanpa ada www, tanpa ada www. Ya, tanpa ada www. Jadi bisa disesuaikan kebutuhan kalian. Kemudian yang 1.1 yang pakai www, yang 1.2 atau nanti IP-nya adalah 10.3 menjadi mail.smkn1.sch.id seperti itu. Oke, baru masuk ke konfigurasi untuk virtual LAN-nya. Allow hot plug. Ingat, allow ini boleh kalian ganti jadi auto, ya. Boleh kalian ganti jadi auto. Perhatikan, saya ganti untuk yang virtual. Kita ganti menjadi auto. Auto hot plug. Nah, auto hot plug ETH1.1. Kemudian EVS ETH1.1 init static. Address 192.168.10.2. Netmask 255.255.255.0. Auto hot plug ETH1.2. EVS ETH1.2 init static. Address 192.168.10.3. Netmask 255.255.255.0. Selesai.
ya. Pastikan lagi konfigurasi kalian tidak ada yang salah. Dibaca baik-baik. Allow hot plug ETH0, device ETH0 init static, address netmask network broadcast DNS name server 137.2.255.0 broadcast 255 DNS name servernya .1. Allow hot plug ETH1, device ETH1 dan seterusnya. Pre-up modprop 8201Q, post-up vconfig add ETH1 spasi 1 spasi 2 auto hot plug dan seterusnya. Oke, untuk menyimpan konfigurasi di sini tidak menggunakan tombol Ctrl per S gitu ya. Tapi perhatikan di bagian bawahnya ini ya. Di bagian bawahnya sudah ada perintahnya. Tanda pangkat atau tanda seperti ini ke atas itu menggantikan huruf kontrol. Jadi kontrol G, kontrol X untuk exit, kontrol G untuk mendapatkan bantuan, kontrol O untuk mengganti, kontrol J untuk justify. Jadi mau dirata tengahkan juga bisa. Dan seterusnya. Ya. Untuk menyimpan itu kontrol O, write out. Untuk mengganti artinya mengganti konfigurasi yang sudah ada dengan konfigurasi yang baru. Itu menyimpan dia. Ctrl O. Nah, ketika kita menekan Ctrl O, file name to write. Apakah kita mau menulis file yang sudah kita konfigurasi ini dengan nama seperti ini di directory seperti ini? Yes. Kalau yes, tekan enter. Sudah tersimpan. Kemudian Ctrl X untuk exit. Untuk memastikan apakah konfigurasi kita itu sudah berhasil, sudah masuk untuk interface-nya, kita gunakan perintah if config ETH0. Ya, interface configuration ETH0. Kita akan lihat apakah sudah masuk IP-nya atau belum. Oh, ternyata IP-nya belum masuk. Maka langkahnya adalah kita panggil dia, kita hidupkan. If up. If configuration, interface configuration di up. Nah, kita enter. Ya, yang mana yang mau kita angkat? Yang mana mau kita hidupkan? Yang mana mau kita reload? If up ETH 0. Tab, oke. Kita coba if config ETH 0. Sudah masuk. Ya, sudah masuk. Sudah ada, perhatikan. Yang tadi nggak ada IP address-nya, nggak ada inet address nih ya. Nggak ada internet address-nya. Sekarang ketika sudah di if up, muncul dia 192.168.137, broadcast-nya 255, mask-nya 255, sekian. Kemudian ini otomatis ya, sesuai dengan konsep mengubah MAC address ya menjadi IP versi 6. 00 jadi 02 atau 020C, ini 0C. Karena nilai 0 di depan ini tidak punya nilai, maka dia dihilangkan jadi 20C dan seterusnya. /64. Sama, kita coba if config ETH1. Belum muncul karena belum di if up. Maka if up ETH1. Fatal modul. Oh, ternyata bukan 8201. 8021. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau ada kesalahan typo misalnya, jadi dia akan memberikan feedback kepada kita, kasih tahu. Di modprop itu nggak ada modulnya 8201, nggak ketemu sama dia, nggak kebaca. Jadi file untuk di bring up. Maka kita masuk lagi ke directory konfigurasinya nano/etc network interface. Kita cari kesalahannya tadi di modprop. Modprop ya. Modprop 8021. 8021Q. Nah, Ctrl O, enter, Ctrl X. Waduh, kejauhan. Root 123. Ya. If up ETH1. Oke. Perhatikan. Ya. Kenapa ada warning kata dia? Ada VLAN 1 does not work with many switches. Consider another number if you have problems. Add VLAN with VID 2 to if Ethernet 1. Jadi dia mengkonfigurasi langsung. Jadi sebenarnya sudah ada virtual LAN-nya, cuman tidak dikonfigurasi untuk virtual LAN.
maka dia akan mengalihkan VLAN with VID, virtual ID kedua itu menjadi ETH1, dipecah kemudian dibagikan kembali. Ya, kemudian kita coba if config ETH1. Seharusnya yang tadi belum muncul sekarang sudah muncul. Sama, if config misalnya ETH1.1 ya belum muncul karena belum di if up. ETH1.2 juga belum muncul, maka kita if up ETH1.1. Enter, kita tunggu. Oke. Untuk cara cepat mengulangi konfigurasi atau mengulangi sintaks atau perintah sebelumnya, gunakan arrow ya pada keyboard atas bawah. Gunakan ke atas ya, muncul, hilang, muncul. Biar cepat gitu ya, nggak perlu ngetik ulang. 2. Tunggu sebentar. Oke, if config ETH1.1 seharusnya sudah muncul. ETH1.2 seharusnya sudah muncul. Sudah selesai untuk melakukan konfigurasi IP address. Itu dia. Kita berhenti dulu karena waktu sholat isya sudah masuk. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali. Walaupun di sini saya nggak ada nampak ya, maklumlah, hanya orang-orang yang beriman yang bisa melihat saya tampak di kamera. Oke, kita lanjut. Setelah kita selesai mengkonfigurasi IP address, kita akan lanjut untuk mengkonfigurasi yang namanya bin ya, ataupun mengkonfigurasi yang namanya DNS. Nah, jadi untuk konfigurasi DNS ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah di penginstalan paketnya, paket bin 9, kemudian named.conf.local, kemudian file forward, file reverse, dan yang terakhir adalah resolve. Oke, kita langsung saja untuk penginstalan paket yang pertama. Kita ingat kembali, untuk penginstalan paket perintahnya adalah apt-min-get install spasi nama paket yang akan kita install, bin 9, enter. Yes, dia minta masukkan CD1. Kita masukkan CD1. Oke, kita pastikan sudah connect ya, sudah connect. Kemudian kita enter di sini. Oke, selesai. Nah, yang pertama adalah named.conf.local. Ketikkan perintah nano atau pico, kemudian /etc bin 9 atau bin nano etc bin ya, named.conf.local nano /etc bin named.conf.local. Nah, ini adalah untuk konfigurasi zona atau zone. Nah, ya, do any local configuration here. Setelah kata here, kita enter satu kali. Oke, masukkan zona yang akan kita konfigurasi. Zone, masukkan nama domainnya. Domainnya di sini adalah smkn1.sch.id. Jangan lupa diberikan tanda petik 2, kemudian in. Baru buka kurung kurawal, enter. Kita ketikkan type-nya adalah master titik koma, kemudian file. Nah, perhatikan, untuk penulisan file ini ada beberapa cara, ada beberapa metode. Yang pertama, ada yang mengajarkan cukup memberikan namanya misalnya db1 titik 2 titik koma ya. Atau kalau mau pakai cara yang saya, dijelaskan betul direktorinya itu di mana ya, karena sudah ada sebenarnya template-nya, itu ada di /etc
/bin. Kemudian baru kita ketikkan database-nya. Database nama domain. Nah, untuk penamaan database ini bebas ya. Boleh db.smk, boleh db1, db2, db dan serahnya ya. Pokoknya pengaturan zone di awal ini adalah untuk nama domain di file forward. Oke, ketik 2 titik koma, kemudian tutup kurung kurawal titik koma. Lanjut ke yang kedua. Zone ya. IP kita tuliskan dari belakang. IP kita tuliskan dari belakang 10.168.192.inaddr.arpa. Buka kurung kurawal sama type master titik koma. Kemudian file database-nya di mana? /etc bin db.ip address titik 2 titik koma, tutup kurung kurawal titik koma. Oke, saya sampaikan lagi, fungsi dari bin ini adalah konfigurasi untuk DNS. Fungsi dari DNS sendiri itu adalah mengubah ya, domain name system. Untuk mengubah yang namanya IP address yang alphanumerik menjadi alfabetik. Ya, jadi kalau kita bayangkan google.com nih. Google.com kan enak disebutkan, lebih mudah diingat. Instagram.com juga lebih mudah diingat, lebih enak disebutkan. Nah, sejatinya masing-masing dari nama domain itu dia punya IP address. Misalnya seperti yang kita pakai nih. IP address 192.168.10.1 itu adalah domain dari smkn1.sch.id misalnya. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai jangan sampai tidak tahu apa fungsi dari DNS. DNS itu untuk mengkonversi ya dari alphanumerik menjadi alfabetik atau sebaliknya. Ya, alphanumerik menjadi alfabetik atau sebaliknya. Oke, ini kita simpan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke. Ya. Kemudian kita lanjut file forward dan file reverse. Nah, untuk pembuatan database dari file forward ataupun file reverse, itu ada beberapa metode juga yang akan kita pakai. Nah, sejatinya di Debian ini juga sudah ada memberikan contoh ataupun template database yang bisa kita lihat di sini. Kita masuk ke directory ya, cd /etc/bin. Kemudian kita tampilkan listnya. Nah, perhatikan. Di directory /etc/bin itu sudah ada beberapa database. Ada DB0, ada DB127, ada DB255, ada DBMT, ada local, root, dan seterusnya. Untuk file forward, ya, penamaan dari domain, mengubah domain ke IP address itu ada di DB lokal. Maka kita akan copy cp ya, db.local menjadi apa? db.nama domain. Ya, untuk mengopi file database lokal ini menjadi database baru dengan nama db.nama domain. Kita tekan enter. Selanjutnya untuk file reverse. Untuk mengubah IP address ke DNS ke alfabetik ya, dari numerik ke alfabetik itu ada di db127. Maka kita akan copy cp db127 ke db IP address. Enter. Kita ketikkan lagi coba ls. Nah, perhatikan di sini. Ya, ini perbedaannya tadi sebelum kita lakukan perintah copy. Ini sesudah copy. Yang awalnya tidak ada db IP address ya. Tidak ada di sini, sekarang sudah ada. Kemudian yang awalnya tidak ada nama domain, di sini sudah ada nama domain. Itu dia.
Nah, untuk melakukan perintah copy ini juga kita nggak perlu sebenarnya masuk ke dalam directory ini. Bisa saja dari luar tadi ya. Nah, misalnya kondisi seperti ini ya. Sebelum kita masuk ke directory, dari sini kita juga bisa ngopi. Ya, ngopi filenya secara langsung, cuman perintahnya agak lebih panjang. CD, apa yang mau kita copy, di mana letaknya? Nah, kita jelaskan betul-betul bin db. Slash cp slash etc slash bin baru db.lokal, baru kemana direktorinya akan kita copy. Ya, langkahnya sama, mau masuk ke direktori dulu atau tidak direktori dulu, langkahnya sama. Yang penting kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya untuk perintah copy-nya. Oke, sekarang kita akan edit. Yang pertama adalah nama domain, nano/etc bin 9 ya, db.nama domain. Nah, ini saya kasih contoh, berikan contoh, kita konfigurasi dari luar ya. Dari luar di tanda pagar. Nanti kita akan masuk ke folder. Caranya bagaimana? Oke, kita tekan enter. Nah, di sini untuk file forwardnya ada beberapa hal yang harus kita ganti. Yang pertama, semua kata localhost akan kita ganti menjadi nama domain kita. Dan IP address yang ada di situ, yang tertera di situ, akan kita ubah sesuai dengan IP address yang sudah kita inputkan di awal. Maka ada cara cepat ketimbang anak-anak sekalian mengganti satu-satu ya. Localhost ini dihapus gitu ya, diganti dengan nama domain. Ya, kita bisa lakukan langkah pencarian. Ya, kita cari where is, Ctrl W, cari apa yang dicari, kemudian cari itu untuk apa, diganti. Langsung Ctrl R, search to replace, cari untuk diganti. Ketikkan kata apa yang mau kita cari, localhost. Sesudah itu kita tekan enter. Dengan apa mau kita ganti? smkn1.sch.id. Nah, itu dia. Kemudian enter. Ada beberapa pilihan. Replace this instance, yang di blok ini sajakah yang diganti, atau nggak jadi, batal, atau di cancelkan, atau kesemuanya. Karena kita mau mengganti semua kata localhost, maka pilih Alt, tekan keyboard A, berganti dia. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, IP versi 6 ini kosongkan saja, hapus. Nah, IP yang ada ini, IP localhost ini kita ganti menjadi 192.168.10.1. Kemudian deskripsikan ns name server, in addressnya sama 192.168.10.1. lanjut www in a 192.168.10.2. Nah, pengaturan apakah www itu mau pakai yang IP kepala 1 atau tidak, itu ada di sini. Ya, jadi bisa saja kalian setting 10.1 itu dipakai untuk name server dan juga www-nya. Tapi kalau tidak mau dibedakan sama seperti saya, boleh. Yang penting kalian paham. Kemudian mail in a, alamatnya di 192.168.10.3. Kalau kita mau tambahkan lain, misal ada Shopee atau all shop in, nah berapa gitu. Jadi bisa saja nanti kita tambahkan. Nanti kita akan praktekkan menambahkan subdomain lain seperti itu. Kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, tadi saya sudah contohkan cara mengeditnya itu langsung lengkap-lengkap nano/etc bin dp nama domain. Nah, sekarang kita masuk dulu ke direktorinya, cd/etc/bin. Ini udah masuk nih di dalam, maka tinggal ketikkan nano db.ip address. Ya, langkahnya sama. Kalau kita udah masuk ke direktori, ya tinggal nama filenya saja. Tapi kalau kita masih di local configuration, maka direktori letak file itu dituliskan dengan jelas. Bentar. Ya. Kemudian lakukan langkah yang sama, Ctrl W, Ctrl R, ketikkan kata localhost.
Kita ganti dengan smkn1.sch.id. Kemudian AL. Oke, IP address di sini cukup kita ambil ekornya saja 1. Kemudian ya, di sini 2 in ptr www.smkn1.sch.id. Dot lagi jangan lupa. Itu aturannya. Kemudian 3 in ptr, yang di atas kurang, ptr, kemudian mail.smkn1.sch.id. Ya, itu dia. Kemudian kita simpan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Ya, kemudian kita atur file resolve, kita keluar. Boleh dari luar, boleh dari dalam, dari folder pun nggak ada masalah, penting perintahnya. Ya, kita keluar dulu cd nano/etc resolve.conf. Ya, seperti itu. resolve.conf. Ketikkan search smkn1.sch.id. Selanjutnya name server ada 2. Yang pertama 192.168.137.1. Kemudian IP utama kita name server 192.168.10.1. Ctrl O, Enter, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian kita akan restart bin-nya. Untuk merestart bin itu ada beberapa pilihan. Yang pertama, ya, /etc init.d bin 9 restart. Cara yang kedua, perintah untuk merestart adalah service bin 9 restart. Sama kedua fungsinya ya. Dua perintah ini, dua sintaks ini sama. Sama-sama untuk merestart bin-nya, aplikasi bin atau paket bin-nya. Kemudian kita pastikan IP yang sudah kita setting, nama domain yang kita setting itu sudah bisa di lookup. Jadi caranya ya, ns lookup. Name server lookup, kita ketikkan dulu IP 192.168.10.1. Nah, kalau konfigurasi kita benar, maka dia akan menunjukkan ketika di lookup 192.168, oh ternyata dalam database-nya itu nama dia adalah smkn1.sch.id. Sebaliknya, kalau kita ns lookup smkn1.sch.id, maka seharusnya ditampilkan adalah IP address dari nama domain yang kita cari. Nah, ini name-nya adalah smkn1.sch.id, address-nya ada di 192.168.10.1. Maka ketika kita coba dengan yang lainnya, seharusnya juga akan sama munculnya. Misal, ini www.smkn1bangkinang.sch.id. Seharusnya kepala 2. Ya, benar ya, kepala 2 nih. Address 192.168.10.2. Kemudian mail. Kita cari mail smkn1.sch.id. Ya, muncul 3. Dan sebaliknya kalau kita ganti 2, munculnya www. Kalau 3, munculnya adalah mail. Oke, artinya sampai di sini konfigurasi kita sudah benar
untuk konfigurasi DNS server, domain name system dari server kita. Yang terakhir, oh bukan terakhir, masih dua yang terakhir. Oke, setelah ini kita akan install, kita akan konfigurasi yang namanya web server untuk menampilkan layanan web. Kita bersihkan dulu layarnya. Untuk membersihkan layar, perintahnya adalah clear. Ya, bersih. Kemudian dalam penginstalan ini mungkin saya akan mengajarkan sedikit berbeda. Ya, kalau kalian menginstal di bagian web server ini mungkin lengkap dengan PHP, lengkap dengan MySQL, lengkap dengan PHP MyAdmin gitu ya. Tapi kalau dengan saya tidak. Kenapa? Saya ingin kalian paham fungsinya satu-satu. Nah, kalau kita hanya ingin menampilkan it works, gitu kan, menampilkan halaman website, index, home, dan segala macam tanpa ada codingan PHP dalam, maka kita nggak perlu install PHP. Kita cukup install saja paket Apache-nya ya untuk menjalankan web browsernya. Maka perintahnya adalah apt-min get install Apache 2. Ya, kemudian kita tekan enter. Yes. Kita tunggu. Oke, selesai. Kalaupun nanti dia minta CD, misalnya kalian lupa memasukkan CD, ya sesuaikan saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, Apache sudah kita install. Artinya, ketika kita buka www.192.168 seharusnya sudah bisa. Kita restart dulu. Service Apache 2 restart. Oke. Perintahnya adalah W3M. Oh, seharusnya tadi saya tunjukkan dulu ya. W3M-nya nggak mau muncul gimana? Nggak apa-apa. Oke, W3M. Kalian nanti bisa coba sendiri kalau belum diinstal paket Apache-nya apa yang terjadi gitu ya. Bisa kalian coba. W3M smkn1.sch.id. Seharusnya dia keluar bacaan it works. Ya. Oke, ini ya. Ada bacaan it works. Ini karena tampilannya CLI, jadi nggak ada ini ya. Nggak ada gambar. Tapi kalau nanti kita buka dari web browser, dia akan keluar gambarnya. Bagaimana caranya? Ini saya ajarkan. Caranya adalah kita pastikan untuk yang network adapter 2 ini adalah host only. Terserah mau ke VMnet 1 atau VMnet 8. Tapi harus host only. Nah, sekarang ini posisinya VMnet 8 ini kan adalah NAT ya. Bagaimana caranya mengubah dia menjadi host only? Nah, sini saya ajarkan. Ini gimana lagi mindahkannya nih? Ya, ketikkan network editor. Ya, ketikkan di browser virtual network editor. Ini dia. Ya. Virtual network editor. Oke. Nah, ini dia. Kita ubah di sini menjadi host only. Nah, perhatikan di sini administrator feedback are required to modify. Jadi kalau kita mau memodifikasi ini kita butuh masuk sebagai administrator, maka bisa di change. Yes. Atau di awal tadi kita jalankannya run as administrator. Kita ganti VMnet 8 ini menjadi host only. Kita matikan DHCP-nya. Okay. Kemudian kita apply. Oke. Selanjutnya ya, kembali ke sini kita arahkan ini ke VMnet 8. Nah, udah berubah yang tadi NAT jadi host only. Oke. Selanjutnya di laptop fisik atau di komputer fisik kita atur di sini. Ya. 192.168.10.254 misalnya. Jadi bebas. Karena ini subnetnya adalah 24, maka dia sampai ke 255. 255 jadi broadcast,
254 IP terakhirnya. Kalau kalian mau pasang 2 di sini nggak bisa. Kenapa? 2 sudah dipakai untuk www. 3 nggak bisa, sudah dipakai untuk mail. Maka cari aja yang paling terjauh. 1010 misalnya. Biasanya saya pakai 210 254. Kemudian subnetnya /24. Gateway-nya adalah 192.168.10.1. Untuk DNS name servernya bisa kalian isi atau kalian kosongkan saja. Kalian kosongkan juga boleh karena kita belum ada terhubung ke internet. Nanti kita akan hubungkan di internet kita. Oke kan? Oke kan? Refresh. Oke, setelah itu kita akan coba buka browser. Oke, Opera. Oke. Kita ketikkan perintah atau masukkan alamat IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini deh. Tampilannya adalah it works, atau ketika kita ketikkan nama domain smkn1.sch.id. Wah, ini nggak terhubung. Nah, seharusnya ke localhost nih. Kita coba pastikan dulu ya. cmd domain prom ping 192.168.10.1. Oke, reply ping smkn1.sch.id. Oke, ping request code not find. Nah, solusinya kita coba atur name DNS name servernya. Nah, kita masukkan di sini DNS servernya 192.168.10.1 ya. Dan satu lagi 192.168.137.1 supaya nggak jauh-jauh dia nyari. Oke, mau sama kita panggil www.smkn1.sch.id. Mau? Kemudian terakhir adalah mail.smkn1.sch.id. Mau juga. Artinya sampai di sini kita sudah selesai. Untuk mail server akan saya lanjutkan di kesempatan berikutnya karena pada malam hari ini saya juga banyak dan kita tadi juga berhenti cukup lama ya karena saya ada kegiatan kerjaan lain. Baru lanjut di sekitar jam 12. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita untuk tutorial kali ini. Saya harap semuanya sudah selesai nanti sampai ke web server, sampai bisa memunculkan ini di perangkat fisik atau di laptop fisik atau di komputer fisik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.